Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita bertemu lagi pada pertemuan yang melanjutkan pada pertemuan yang lalu dengan topik prinsip, kendala, dan kebijakan agribisnis. Nah, apa sih tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini? Yaitu yang pertama, kita akan sebagai mahasiswa para mahasiswa akan mampu mendeskripsikan apa saja prinsip-prinsip pembangunan sektor agribisnis. Kemudian yang kedua, mampu mengidentifikasi berbagai kendala dalam pembangunan sektor agribisnis. Dan yang ketiga adalah mampu menguraikan berbagai kebijakan yang strategis dalam pembangunan sektor agribisnis. Nah, baik sebelum kita memulai pada inti materi hari ini, saya persilahkan pada para mahasiswa untuk ikut dalam pretest ini. Pretest ini akan menjadi salah satu penilaian bagaimana tingkat pengetahuan para mahasiswa terkait materi kita hari ini. Dan nanti di akhir sesi kita akan melakukan post test dan akan kita lihat seberapa jauh perbedaannya antara sebelum dan setelah penyampaian materi. Baik, next. Nah, untuk materi hari ini ada beberapa pokok bahasan yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama adalah kita akan mengetahui apa saja sih prinsip-prinsip dalam agribisnis, kemudian apa saja dan kendala yang akan dalam agribisnis, dan yang ketiga bagaimana kebijakan dalam agribisnis. Baik, kita langsung saja. Yang pertama yaitu prinsip agribisnis. Dalam prinsip agribisnis, kita akan mengetahui apa saja fondasi-fondasi yang menjadi salah satu penentu apakah agribisnis ini bisa berjalan dengan baik atau tidak. Yang pertama yaitu adalah orientasi pasar. Artinya bahwa dalam agribisnis ini yang pertama kali yang kita lihat adalah bagaimana kondisi pasar, apa yang dibutuhkan oleh pasar dan apa yang bisa kita penuhi dari pasar tersebut. Yang kedua adalah rasional ekonomis, artinya dari pasar tersebut bagaimana kita bisa menciptakan harga yang sesuai dengan kebutuhan konsumen tadi dengan harga yang ekonomis. Dan yang ketiga adalah impersonal kompetitif, bahwa memang produk agribisnis ini sangat bersaing dengan produk-produk yang lain. Yang keempat yaitu sebagai suatu sistem, artinya agribisnis ini tidak bisa berjalan hanya satu sisi saja. Kita pelajari sebelumnya bahwa agribisnis ini terdiri dari 5 subsistem. Nah, dalam 5 subsistem ini saling berhubungan satu sama lain dan saling mendukung untuk mencapai agribisnis yang berhasil. Dan yang kelima adalah sustainable development. Jadi dalam agribisnis ini bukan hanya jangka pendek tetapi juga jangka panjang. Yang artinya agribisnis ini bukan hanya fokus pada pencapaian target yang sekarang, tapi bagaimana dia bisa berlanjut sampai nanti kita mengusahakannya kembali. Kemudian butuh dukungan sistem informasi, bahwa zaman sekarang di era digital kita sangat membutuhkan sistem informasi, terutama misal terkait harga. Bagaimana kondisi harga saat ini? Kita harus mengetahui informasi harga pasar sehingga kita bisa menciptakan produk yang sesuai tadi dengan kebutuhan pasar. Dan yang terakhir adalah keterkaitan dengan dunia usaha. Memang agribisnis ini kita tahu adalah bisnis di bidang produk pertanian, maka erat kaitannya apapun yang kita jalankan dalam agribisnis ini akan berhubungan dengan dunia usaha. Dan 3 poin yang bisa saya ringkas dari prinsip agribisnis ini adalah production, supply, and demand. Artinya semua prinsip-prinsip ini tadi bergantung pada seberapa banyak kita bisa memproduksi dan bagaimana kita bisa menawarkan produknya dan bagaimana permintaan terhadap produk itu sendiri, terutama dari konsumen. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke kendala agribisnis. Nah, kendala-kendala apa saja sih yang biasanya dialami dalam agribisnis? Nah, kendalanya biasanya itu adalah bahwa produk-produk pertanian ini bersifat tidak bisa kita kuasai. Artinya dalam produk-produk pertanian ini memiliki masa simpan yang pendek, kemudian memiliki bentuk yang memenuhi ruangan, dan lain-lain. Selain itu membutuhkan investasi jangka panjang sehingga banyak resiko-resiko yang akan dialami oleh petani.
Nah, yang terakhir apa saja sih bagaimana kita bisa dari kendala dan prinsip tadi, ada beberapa kebijakan strategis yang artinya dari kebijakan ini yang bisa menjamin bahwa agribisnis ini akan bisa bertahan, semakin panjang. Yaitu yang pertama ada berdaya saing dan mengutip tadi dari kita prinsip bahwa kita harus berfokus pada pasar atau customer oriented. Bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan konsumen, bagaimana bisa kita memberikan harga yang terjangkau pada konsumen. Kemudian yang kedua adalah berkerakyatan. Artinya bahwa apa yang kita sebagai bangsa Indonesia, kita memiliki prinsip bahwa apa yang kita miliki akan dikembalikan lagi kepada rakyat sehingga rakyat bisa sejahtera. Kemudian yang ketiga ada sentralistik, ini berprinsip bahwa dalam mengusahakan suatu bisnis kita adalah berorientasi pada produk-produk lokal, di mana kita mengusahakan potensi-potensi lokal yang berada di wilayah sekitar kita. Dan yang paling penting adalah berkelanjutan. Bagaimana kita bisa menentukan apa saja yang akan kita produksi dan apa saja yang akan kita, pasarkan itu bisa berkelanjutan. Bukan hanya untuk jangka pendek tetapi juga jangka panjang dan kita juga membutuhkan tadi dukungan-dukungan seperti teknologi informasi maupun informasi terkait, harga, terkait permintaan saat ini maupun tren yang sedang berlaku. Nah, mungkin sekian saja dari saya untuk uraian singkat materi hari ini. Jika ada pertanyaan nanti silakan didiskusikan dan kita cukupkan dulu sampai hari ini. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.